Tidak bisa dipisahkan dari kawasan Kota Tua di utara Jakarta yang merupakan cikal bakal Jakarta metropolitan. Kawasan yang kaya dengan aset bersejarah ini sayangnya masih jauh dari sempurna sebagai kawasan konservasi sejarah dan tujuan wisata. Puluhan bangunan tua berjejer dengan detail ornamen yang unik. Sebagian masih berdiri kokoh, namun tak sedikit di antaranya yang tampak lapuk dan tak terawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Hafsari Regar dengan NIM 1924003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Moreli Bahan, NIM 1924032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amalia, NIM 1924046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiandra Nahda dengan NIM 1924052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puraksara Negari dengan NIM 1924058. Kota Tua ya. Berbicara terkait dengan Kota Tua merupakan bagian dari urban heritage. Urban heritage merupakan sebuah kesatuan aspek fisik dan morfologi perkotaan yang diwariskan untuk generasi sekarang hingga generasi selanjutnya. Urban heritage adalah menjadi sebuah bukti sejarah dan keaslian dari kota tersebut. Kota Tua merupakan sebuah tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya, berupa sebuah kota pada masa lampau yang masih ada dan masih bertahan hingga sampai saat ini. Jadi secara umum Kota Tua dikenal sebagai wilayah atau lokasi pada suatu kota dengan ciri fisik berupa bangunan yang sudah tua atau bangunan yang sudah berdiri sejak lama bertahun-tahun lamanya. Biasanya kondisi lingkungan pada bangunan-bangunan ini memiliki kondisi lingkungan yang kumuh. Maka dari itu ada pada beberapa pemukiman tua di Indonesia dialihfungsikan menjadi kota tua yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Namun tidak semua pemukiman tua yang ada di Indonesia dialihfungsikan menjadi wisata bersejarah karena tidak semua pemukiman memiliki nilai sejarahnya tersendiri. Nilai sejarah ini biasanya terbentuk karena suatu bangunan tersebut pernah dijadikan acara-acara bersejarah atau pernah ditinggali oleh tokoh-tokoh ternama atau tokoh-tokoh sejarah sebelumnya. Keberadaan dari kawasan Kota Tua ini sangat dapat dijadikan sebagai unsur penentu identitas suatu kota. Kawasan Kota Tua sudah seharusnya dikembangkan karena Kota Tua sendiri memang memberikan budaya yang sangat kaya. Selain sebagai pelestarian budaya, dengan adanya Kota Tua dapat digunakan sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian. Salah satunya yaitu dengan membuka wisata, dengan memanfaatkan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, dan menjaga kelestarian. Jadi Kota Tua bermanfaat sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi atau melihat kembali tentang sejarah dengan nuansa bangunan kolonial, di mana semua yang berhubungan dengan sejarah, budaya, serta makanan perlu dikembangkan agar pariwisata yang berkembang di kota tersebut dapat menjadi semakin besar dengan cara menarik daya tarik bagi wisatawan. Kota Tua memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat wisata, yakni wisata dengan suasana kota tempo dulu bergaya kolonial. Dengan adanya wisata heritage ini, sesungguhnya dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Yang menarik dari urban heritage adalah ketika kita membahas apa makna keberadaannya, keuntungan serta latar belakang dari kawasan tersebut. Serta yang terpenting adalah jika dikelola dengan baik, urban heritage ini dapat menjadi salah satu pemasukan perekonomian daerah. Seiring dengan perkembangan zaman dan budaya modern yang semakin masuk ke Indonesia, budaya atau sejarah terdahulu sering dilupakan oleh masyarakat
dikarenakan pengaruh budaya modern jauh lebih besar. Masih banyak bangunan-bangunan tua atau permukiman tua di Indonesia yang masih belum terkelola sehingga menjadikan lingkungan atau lokasi ini menjadi suatu lingkungan yang kumuh bagi kota. Urban heritage dan kota tua merupakan bagian dari cagar budaya yang patut untuk dipertahankan eksistensi dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya serta memeliharanya sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya serta melalui kolaborasi berbagai pihak sehingga urban heritage ini dapat terjaga hingga masa-masa berikutnya. Menumbuhkan sikap kesadaran pada diri setiap masyarakat mengenai tentang pentingnya melestarikan budaya dan mengenal sejarah di daerah setempat agar budaya kita semakin bisa terjaga dan dilestarikan. Sebenarnya, apabila setiap orang dapat lebih pandai atau teliti lagi dalam melihat kondisi, banyak sekali potensi yang terdapat pada suatu bangunan tua yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu seperti memfungsikan kembali tempat atau bangunan yang sudah tidak difungsikan. Memfungsikan kembali tempat atau bangunan yang sudah tidak difungsikan menjadi sebuah tempat bangunan atau suatu dengan fungsi yang dapat mendatangkan manfaat. Tentunya, untuk menghidupkan kembali kota tua sebagai warisan budaya dapat dilakukan dengan perawatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga lingkungan tetap terjaga dengan baik. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam pewujudan pengembangan kota tua. Pengelolaan kota tua ini atau bangunan-bangunan tua ini dapat dilakukan dengan konsep adaptive reuse atau biasa disebut pengalih fungsian suatu fungsi bangunan dengan fungsi baru tanpa menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam bangunan tersebut. Konsep adaptive reuse ini dipergunakan untuk menjadikan suatu bangunan tua atau permukaan tua ini menjadi suatu bangunan yang fungsinya dialihkan, namun tetap dengan nilai-nilai bangunan itu sendiri tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari bangunan-bangunan itu sendiri. Sehingga jika pada bangunan tersebut memiliki nilai sejarah, konsep adaptive reuse ini tidak akan menghilangkan nilai atau unsur-unsur sejarah itu. Maka dari itu konsep ini saya jadikan sebagai pendapat karena konsep ini menurut saya mampu menjadikan suatu bangunan yang sudah tua ini menjadi terkelola, dan tidak hanya itu, konsep ini juga dapat memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat, yaitu berupa manfaat ekonomi, sehingga dengan dijadikannya kota tua tersebut menjadi adaptive reuse, misalnya dijadikan sebagai tempat wisata, maka pada lingkungan tersebut dapat menjadikan suatu lingkungan ekonomi bagi masyarakat setempat, juga menguntungkan pula bagi pemerintah. Untuk menjalankan adaptive reuse ini, konsep adaptive reuse ini memerlukan partisipasi dari beberapa pihak yang berkenan untuk membeli bangunan ini untuk dikelolakan dan difungsikan menjadi suatu lokasi yang lebih bermanfaat dan lebih memiliki nilai. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang berlokasi di kota tua, yakni masyarakat yang mendiami kota tua tersebut, dan juga memperkuat karakter dari kota tua karena kota tua itu memiliki karakternya masing-masing, juga memperkuat dan lebih ke menajamkan atraksi yang akan dibawakan dan yang ada di kota tua sebagai elemen penting dari pariwisata itu sendiri.